Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan episode sebelumnya, Goku dan yang lain berhasil mengalahkan para pasukan Goma dengan bantuan dari Ayah Panzi. Tapi nasib buruk menimpa mereka, di mana mereka kehilangan mata ketiga iblis yang dicuri oleh Degesu. Meskipun di sini para Z-Factor belum tahu sama sekali soal fungsi mata ketiga itu ya. Setelah kemenangan yang mengharukan, mereka semua kini berkumpul untuk merayakan keberhasilan itu. Vegeta menyampaikan pendapatnya untuk menyelamatkan Dende lebih dulu karena Dende adalah bagian dari mereka. Nah, karena mereka juga belum tahu kalau Tamagami nomor 1 sudah dikalahin sama Majindu, Vegeta berpikir apakah mereka harus mengalahkan Tamagami dulu. Sedangkan Hibis nampak senang dengan topi yang dia dapatkan dari pertukaran mata ketiga. Piccolo berpendapat kalau menyelamatkan Dende lebih penting daripada mengalahkan Tamagami. Shin juga setuju dengan Piccolo. Mereka harus menyelamatkan Dende apapun yang terjadi. Sementara cerita pindah ke Istana Goma, di mana Degesu datang mengambil Dende bayi. Dende yang dijadikan sebagai bayi nampak menangis keras, membuat Degesu merasa tidak nyaman. Di tempat lain, teman-teman sudah sampai di depan gerbang Istana Goma, tapi pintunya tertutup begitu rapat. Vegeta menyarankan agar mereka menghancurkan pintunya saja daripada susah-susah meminta Goma membukanya dengan sopan. Tapi tiba-tiba langkah mereka dihentikan oleh para pasukan Kadem, yaitu para pasukan Gendermari khusus yang kekuatannya sudah teruji. Kelimanya segera turun dan memperkenalkan diri mereka masing-masing dengan gaya konyol seperti pasukan Ginyu. Melihat tingkah konyol mereka, Goku dan yang lain nampak melongo dengan itu. Kadem menegaskan kalau dia dan 4 pasukannya gak bakal biarin para bocah ini masuk ke dalam Istana Goma. Untuk Vegeta dan Piccolo nampak gak peduli dengan apa yang para Gendermari itu lakukan. Jadi di saat Kadem ingin memberitahukan kelebihan mereka sebagai pasukan khusus, Vegeta menolak dan minta mereka menutup mulut. Di situ Kadem sontak kesal mendengar itu. Goku dan Piccolo minta Vegeta untuk melakukan apapun yang Vegeta suka dengan mereka. Sedangkan keduanya akan menonton dari belakang. Jadi Vegeta segera berjalan mendekati musuh, di mana pasukan itu nampak kagum dengan Vegeta yang berani melawan mereka. Jadi salah satu pasukan Kadem maju untuk menjadi lawan Vegeta. Di situ Kadem minta anak buahnya untuk menghabisi Vegeta sampai nggak tersisa. Namun Vegeta nampak nggak menunjukkan ekspresi apapun karena dia tahu batasan kekuatannya. Setelah selesai meremehkan Vegeta, makhluk itu mencoba menembaknya, namun serangannya dapat dihindari Vegeta dengan mudah. Makhluk itu ternyata bisa mengendalikan arah serangan hingga berbalik menyerang Vegeta. Tapi lagi sebelum itu terjadi, Vegeta lebih dulu datang ke hadapan makhluk itu dan melakukan tipuannya. Makhluk itu sontak terkena serangannya sendiri. Melihat itu, temannya nampak sangat tidak menyangka. Jadi, dia segera menyerang menggunakan senjatanya dengan tembakan beruntun pada Vegeta. Kadem dan para anak buahnya yang lain menyangka Vegeta sekarang pasti sudah tewas. Tapi tanpa mereka duga, Vegeta menghilang dari tempat itu. Makhluk itu penasaran di mana Vegeta sebenarnya. Yang tiba-tiba, Vegeta sudah muncul di dekat makhluk itu dan langsung melepaskan pukulannya sangat keras. Menerima pukulan santai Pangeran Congak sudah membuat makhluk itu langsung tepar. Setelah kedua anak buah Kadem kalah, kini giliran makhluk ketiga yang akan menjadi lawan Vegeta. Dia begitu sangat percaya diri dengan senjatanya. Namun sebelum makhluk itu melakukan serangannya, Vegeta lebih dulu menembakkan laser cendol yang membuat makhluk itu langsung terkapar. Melihat itu, Kadem dan satu anak buahnya nampak semakin terkejut. Wah, para pasukan khusus ini ternyata tidak sekuat yang dibicarakan, bukan? Malahan kalau kata admin mah lebih GG para pasukan biasa yang di episode sebelumnya melakukan perang melawan tim Goku. Anak buahnya memberitahu Kadem kalau para anak itu mungkin saja yang sudah mengalahkan Majin Buu dan Tamagami. Info tersebut kemungkinan adalah kebenaran. Tapi Kadem yang masih belum percaya dengan itu kini akan langsung menjadi lawan Vegeta untuk menjajal seberapa kekuatannya. Kadem melakukan serangan pedangnya, namun dengan mudah Vegeta hindari. Ketika Vegeta berpindah ke udara, Kadem dengan sigap segera melepaskan berbagai serangan secara bertubi-tubi. Vegeta yang bisa mengatasi semuanya balik menghajar Kadem menggunakan tendangan Ronaldoati. Kadem langsung terkapar tidak berdaya. Ketakutan melihat kekuatan Vegeta yang kayak Superman ini,
Kadem berencana untuk menggunakan serangan yang masih dia sembunyikan. Semua anak buahnya segera berkumpul dan senang kapten mereka akhirnya menggunakan cara rahasia itu juga. Dan di situ Kadem menciptakan sebuah bola energi api yang langsung dia lepaskan seperti tembakan bazooka. Vegeta yang berhasil bertahan nampak menunjukkan kekesalan. Kadem memberitahu itu baru sebagian kecil dari kekuatannya. Serangan berikutnya dia pastikan akan lebih besar dengan banyak energi. Semua anak buahnya nampak semakin kagum dengan kekuatan super yang Kadem gunakan itu. Kemudian dengan kepercayaan diri penuh, Kadem menciptakan super bola energi yang lebih besar hingga menyamai 5 tubuh mereka. Namun bodohnya, anak buahnya malah mengayunkan senjatanya yang mengenai tangan Kadem hingga memecah konsentrasinya. Dan pada akhirnya, bola energi itu malah meledak di atas mereka sebelum mengenai Vegeta. Gak cuma itu, tangan Kadem juga menjadi bengkak sangat besar segede gaban. Pada akhirnya, Kadem dan kelompoknya ditangkap oleh Z-Factor dan diikat menggunakan tali khusus. Wah, rumor tentang hebatnya pasukan khusus Gendarmerie ternyata masih kalah dengan para pasukan Ginyu, bukan? Setelah selesai dengan mereka, Vegeta segera menghancurkan pintu gerbang supaya mereka bisa masuk ke dalam. Sebelum itu, Goku juga mendapatkan makanan ringan yang diberikan pasukan Kadem. Lalu setelah mereka masuk ke dalam istana, Goku penasaran siapa orang yang dijadikan patung itu. Glorio memberitahu kalau itu adalah bentuk dari Gomah yang sebenarnya. Dengan begini, mereka akhirnya tahu sosok Gomah jika bertemu nanti. Jadi Goku, Vegeta, dan Piccolo fokus untuk mengenali wajah Gomah yang seperti itu. Sementara gadis sebelumnya yang melakukan pertukaran mata ketiga dengan Hibis berniat untuk mengantarkan mata ketiga itu pada Degesu. Tapi dia kebingungan di mana tempat Degesu atau Gomah berada. Dan semua pasukan nampak nggak mau memberitahu tempatnya karena mereka sedang fokus untuk mempertahankan istana ini dari serangan tim Goku. Hal ini tentu membuat gadis itu kesal dan gak peduli juga dengan benda yang dia bawa ini. Tapi melihat mata ketiga bisa melirik ke sana kemari membuat gadis itu takut. Jadi dia akan tetap mengantarkan barang ini dan menerima uang imbalannya lalu pulang secepatnya. Sedangkan teman-teman telah sampai pada ruangan lain namun menemui pintu yang ditutup lagi. Selain itu, mereka merasa terlalu mencolok jika bergerak bergerombolan begini. Karenanya, Goku, Vegeta, Piccolo, dan Shin berpisah untuk menyelamatkan Dende. Sedangkan yang lain akan menunggu dan mengalahkan para pasukan Gomah yang masih tersisa. Di saat semuanya pergi, Panzi nampak menyadari sesuatu dan malah masuk mengikuti Goku dan yang lain. Hal ini membuat Glorio begitu curiga. Di sisi lain, Degesu melihat kedatangan mereka dari puncak menara. Dia yang panik ini segera pergi ke tempat yang lebih tersembunyi sambil membawa Dende. Yang meski demikian, Goku dan yang lain nampaknya berada di jalan yang sama dengan Degesu yang kemungkinan mereka akan segera bertemu. Vegeta minta Goku untuk tidak makan terus dan melacak di mana Dende sekarang. Jadi dengan kemampuan Sun Kanido, Goku melacak aura Ki Dende dan kaget Dende ternyata nggak jauh dari lokasi mereka sekarang. Mereka segera masuk ke dalam sebuah terowongan di mana Panzi nampak terus mengikuti mereka. Dan saat ini Degesu menuju ke tempat penyimpanan pesawat di mana dia mungkin berniat untuk melarikan diri dengan salah satu pesawat itu. Tapi sebelum Degesu kabur, Goku dan yang lain lebih dulu menghentikannya. Goku minta Degesu untuk segera melepaskan Dende sekarang. Namun, Degesu malah mengancam membunuh Dende jika mereka sampai mendekat lagi. Di sini, Shin minta Degesu untuk segera menghentikan semua kejahatan ini. Melihat ada kakaknya di sana, Degesu nampak terkesan Shin ternyata ikut juga dalam penyerangan ini. Sudah lama sekali mereka tidak saling bertemu sekitar semilenium. Goku dan yang lain akhirnya tahu kalau orang di depan mereka rupanya adalah adik Kaioshin yang sebelumnya dibicarakan. Shin penasaran apa sebenarnya rencana Degesu sampai harus menculik Dende. Di situ Degesu akhirnya membongkar kalau dia ingin menjadi raja kegelapan yang baru. Wah, fakta dunia iblis rupanya ingin saling mengkudeta. Di saat Gomah telah menjadi raja kegelapan, Degesu dan Arinsu berlomba-lomba untuk menjadi raja kegelapan juga. Jadi mereka akan saling mengkhianati. Panzi yang baru tiba nampak terus mendengarkan semua pembicaraan mereka. Shin mengingatkan kalau mereka bangsa Glin nggak akan ada gunanya meskipun menjadi seorang raja kegelapan. Baginya, Degesu telah terhasut ambisi busuk dan terlalu percaya diri. Dan dari tindakan yang Degesu lakukan, Shin sadar
kalau itu mencerminkan tidak adanya pemikiran yang matang sebagai bangsa Glin. Namun, Daegesu menolak untuk dinasehati. Dia meremehkan Shin yang gak tahu apapun soal segalanya di alam kegelapan ini. Daegesu beritahu, sifat alami bangsa Glin adalah mencari posisi yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, Daegesu menanyakan balik, jika Shin memiliki pemikiran yang matang, apa saja yang sudah Shin lakukan di dunia luar. Goku juga sampai penasaran apa aja yang sebenarnya sudah Shin lakukan. Bertarung aja nggak bisa melawan musuh, selalu mengandalkan Goku dan yang lain. Wah, Goku emang parah ya kalau meledek seseorang. Kepolosannya di luar nalar cuy. Di situ Shin mengatakan kalau dia mengawasi kedamaian dan ketertiban di alam semesta. Di saat mereka mengobrol, Daegesu ingin melarikan diri, dan Daegesu mengancam akan membunuh Dende jika mereka sampai mencegahnya. Gomah yang menonton mereka lewat monitor penasaran apa yang sebenarnya Daegesu lakukan. Gomah yakin kalau Daegesu punya rencana licik yang tidak dia tahu. Dan sekarang Gomah sadar kalau Daegesu akan pergi meninggalkannya dengan pesawat itu. Sedangkan Panzi mendapatkan kesempatan untuk menjatuhkan Daegesu sekarang. Namun Daegesu yang sadar itu balik mengarahkan pistolnya untuk membunuh Panzi. Goku dan yang lain cuma bisa melongo saja lihat tingkah Panzi. Nggak diajak malah jadi beban. Di saat Panzi mundur, topi milik Hibis terbang seperti burung yang berhasil menghantam wajah Daegesu hingga melepaskan Dende dari tangannya. Dan di situ Panzi segera berlari dan berhasil menangkap tubuh Dende. Piccolo manfaatkan kesempatan ini untuk menghajar Daegesu menggunakan tebasan santainya, yang dalam sekejap membuat Daegesu langsung tepar tidak berdaya. Dan rupanya itu bukanlah ulah Hibis, tapi Glorio yang melemparkan topinya saja. Mereka senang melihat Glorio dan Hibis datang membantu. Mereka pun merayakan keberhasilan setelah menyelamatkan Dende. Sedangkan melihat Daegesu pingsan dibuat Z-Factor, Gomah merasa sangat senang karena baginya Daegesu adalah pengkhianat. Tapi Gomah juga kembali pusing karena sekarang bukanlah saatnya untuk senang. Musuh Daegesu adalah musuhnya juga. Gadis sebelumnya kemudian datang mengagetkan Gomah. Dia menyampaikan untuk memberikan sabuk mata ini yang membuat Gomah segera mengambilnya. Bagi Gomah, ini adalah jalan keluar dari semua permasalahan yang dia alami. Gomah memberikan semua harta yang dibutuhkan gadis itu karena dia sudah nggak peduli lagi dengan harta. Sebaliknya, Gomah senang karena benda ini adalah mata ketiga yang sudah lama hilang. Di tempat lain, Daegesu ditangkap dan dibawa oleh para pasukan Raja Kadan. Melihat adiknya jadi penjahat seperti ini, Shin gak bisa berkata apa-apa lagi. Dan sekarang, setelah mereka menyelamatkan Dende, langkah selanjutnya adalah mengembalikan mereka menjadi dewasa lagi. Piccolo berpendapat apakah mereka harus mengalahkan Gomah dulu. Tapi Glorio memberitahu lebih baik mereka tidak melakukannya, karena Gomah adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Jadi melawan Tamagami dan kembali menjadi dewasa mungkin adalah jalan terbaik sejauh ini untuk mereka. Neppa memberitahu kalau Tamagami nomor 1 ada di alun-alun sebelah istana. Goku, Vegeta, dan Piccolo nampak telah datang ke hadapan Tamagami, di mana Goku berpikir kalau Tamagami nomor 1 ini lebih kuat dibandingkan dua lainnya, yang artinya Majin Buu sangat kuat karena bisa mengalahkan Tamagami ini. Dan di sini Goku yang akan maju untuk bertarung karena sebelumnya Vegeta yang melakukannya. Namun sebelum itu, Panzi menyadari kalau bola naga pada tubuh Tamagami sudah tidak ada. Mendengar itu, semuanya nampak sangat terkejut sekali termasuk Neppa. Glorio juga terkaget-kaget karena belum diberitahu kalau Arinsu bosnya lah yang sudah mendapatkan bola naga terakhir. Dan Tamagami memberitahu kalau bola naga sudah didapatkan oleh pemenang pertarungan melawannya. Dan tiba-tiba Arinsu datang ke tempat mereka untuk melakukan rencananya. Dia datang bersama Majin Buu dan Majinku, di mana Shin memberitahu kalau orang itu adalah kakaknya. Arinsu mengatakan kalau bola naga pertama sudah menjadi miliknya. Mendengar itu sontak membuat Goku dan semuanya terkejut. Glorio juga nampak menunjukkan keseriusannya yang tinggi yang tentu mengartikan banyak hal. Sementara Gomah kocak lagi mencongkel mata ketiga menggunakan sendok. Dan bukan cuma itu, dia udah menggunakan banyak benda, namun mata ketiga nggak juga bisa terlepas dari sabuk ini. Setelah ke kamar mandi, Gomah menemukan penyedot WC dan menggunakannya untuk mencabut mata itu. Dia sontak senang karena bisa mencabutnya. Tapi lagi, mata itu malah jatuh ke dalam lubang sabuknya. Setelah berusaha keras lagi, Gomah akhirnya bisa mencabut mata ketiga itu
yang membuatnya sangat gembira. Dan gadis sebelumnya membawa banyak harta yang sudah Gomah izinkan, tapi dia disuruh untuk menaruh mata ketiga dulu pada keningnya. Melihat mata ketiga yang begitu sangat menjijikan, gadis itu langsung menolaknya. Namun setelah Gomah menjanjikan banyak uang untuknya, gadis itu akhirnya mau. Setelah berusaha keras memasukkannya ke dalam dahi Gomah, mata ketiga akhirnya menempel dan menyatu dengan dahi Gomah seutuhnya. Dan di situ Gomah merasakan sesuatu yang sangat berbeda, yang merubah tanduknya semakin besar, yang diikuti tubuhnya semakin besar juga. Melihat Gomah jadi raksasa, gadis itu segera kabur dengan sangat ketakutan. Di tengah pertarungan antara Zipector melawan pasukan Arinsu, pertarungan kedepannya mungkin akan semakin seru dengan Gomah yang sudah mendapatkan kekuatan full powernya, bukan? Lalu apakah pada akhirnya Majindu dan Majinku akan bekerja sama dengan para Zipector untuk mengalahkan Gomah? Kita akan segera tahu kelanjutannya Sabtu depan ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.